maksud ucapanmu? Apa kamu mau bilang kamu mencintaiku? Tanya Rani penasaran dan penuh harap. Memang tidak bilang seperti itu, ucap Ferdi dingin. Hah, saut Rani sinis yang lalu memalingkan muka. Ferdi meminum air putih yang telah disediakan Rani tadi. Minumku habis, boleh tambah? Tanya Ferdi polos. Muka Rani masih tampak bete. Lalu Rani berdiri mengambil gelas kosong Ferdi dan akan berjalan ke dapur. Tiba-tiba Ferdi memeluk Rani dari belakang. Rani sangat terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Saat ini memang aku tak bilang seperti itu, karena aku sendiri masih takut kamu akan mengkhianatiku lagi. Aku tak memungkiri jika perasaan suka itu mulai menggangguku, ucap Ferdi lembut. Mendengar ucapan Ferdi, Rani pun meneteskan air mata. Jika memang kamu tak mencintaiku, jangan kamu paksakan. Aku tahu, aku salah memulai hubungan ini karena dorongan orang tuaku untuk menikah. Niatku untuk menikah tak tulus. Aku yang masih kekanak-kanakan dan mau menang sendiri. Ingin kamu yang mengerti aku, tapi aku tak mau mengerti kamu, ucap Rani sembari menangis. Ferdi melepas pelukannya. Kamu bisa kembali ke rumahku jika kamu masih ingin menjadi istriku, ucap Ferdi sembari tersenyum. Aku akan pulang ke rumahmu jika kamu sudah pasti dengan perasaanmu kepadaku. Aku akan sangat canggung jika kamu masih menggantungkan perasaanmu padaku, ucap Rani. Baiklah, aku pamit pulang dulu ya, ucap Ferdi. Rani hanya diam saja. Ferdi berjalan menuju pintu. Tunggu, air minumnya? Tanya Rani. Ferdi membalikkan badannya. Tak usah, aku sudah tidak haus lagi, jawab Ferdi sembari tersenyum. Ferdi membalikkan badan dan akan berjalan menuju pintu lagi. Tunggu, pinta Rani lagi. Kamu hati-hatilah menyetir, ucap Rani sembari tersenyum. Ferdi menoleh ke Rani dan menganggukkan kepalanya sembari tersenyum juga. Baiklah, aku pamit pulang ya, ucap Ferdi. Ferdi baru berjalan satu langkah. Itu sudah larut malam. Pakailah sabuk pengaman, ucap Rani pelan. Tiap menyetir, aku selalu pakai safety belt, ucap Ferdi sembari tersenyum. Ferdi berjalan satu langkah lagi. Ferdi, panggil Rani keras. Ya? Tanya Ferdi sembari membalikkan badan menghadap ke arah Rani. Sudah larut malam. Apa tak sebaiknya kamu menginap saja? Tanya Rani malu-malu. Ferdi terdiam sejenak. Aduh, kenapa aku bertanya seperti ini? Jelas-jelas dia tadi bilang belum pasti perasaannya padaku. Gerutu Rani dalam hati malu. Oke, maaf merepotkan, jawab Ferdi sembari tersenyum kecil. Rani terkejut sekaligus senang atas jawaban Ferdi. Malam itu, Ferdi tidur di sofa sedang Rani tidur di kamarnya. Rani tak bisa tidur, lalu dia keluar kamar dan duduk di samping Ferdi. Rani terus-menerus melihat wajah Ferdi yang tertidur pulas. Dia tersenyum-senyum penuh kegembiraan. Tidurlah, jangan mandangiku terus, ucap Ferdi sembari tersenyum. Seketika itu muka Rani menjadi merah, dan lalu dia berlari ke kamarnya. Keesokan pagi, mereka mulai dengan sarapan yang penuh dengan senyuman kegembiraan. Suasana romantis suami istri mulai terasa hangat. Di kantor masing-masing pun Rani dan Ferdi masih intens berkomunikasi via WhatsApp. Saling tanya apa yang sedang dikerjakan,
Sudah makan belum? Dan sedang dengan siapa? Baik Rani dan Ferdi pun saling menantikan pesan WhatsApp. Mereka penasaran apa balasan pesan WhatsApp-nya. Mereka pun membaca pesan WhatsApp sambil senyum-senyum sendiri. Ini berlanjut sampai malam karena Ferdi pulang ke rumahnya, sementara Rani masih di apartemennya. 3 hari berlalu seperti ini. Walau tidak serumah, mereka malah menjadi lebih romantis sekian hari. Selain itu pula, Adis selalu menunggu Rani pulang kerja di lobi hotel tempat Rani bekerja. Tentu saja Rani terus menghindar. Sore itu, Adis tidak lagi menunggu Rani di lobi hotel. Dia menunggu di parkiran hotel. Adis membuntuti mobil Rani, tapi Rani tidak tahu. Saat Rani turun dari mobil, Adis langsung menangkap Rani dari belakang. Rani terkejut. "Adis, apa yang kamu lakukan?" bentak Rani. Aku sangat mencintaimu. Aku tak mau kehilangan kamu lagi. Kamu harus jadi milikku, ucap Adis. "Adis, lepaskan. Kita sudah putus dan aku sama sekali gak cinta kamu," bentak Rani sembari melepas paksa pelukan itu, tapi tak berhasil lepas. Lalu Rani menggigit lengan Adis. "Ah!" teriak Adis. Rani lari menuju pintu masuk apartemen. Tentu saja Adis mengejarnya. Saat Rani akan membuka pintu, Adis berhasil menangkapnya. Tiba-tiba, Ferdi memukul wajah Adis cukup kuat sehingga Adis terjatuh di lantai. "Jangan dekati dia lagi," bentak Ferdi. Hah, apa ini? Aksi heroik seorang sepupu. Jangan. "Aku suaminya, dan jangan ganggu istriku lagi, atau kamu akan dapat pukulan yang lebih parah dari ini," bentak Ferdi sembari menarik Rani pergi. Ferdi membawa Rani ke parkiran lagi. "Masuklah, kita pulang ke rumahku saja," pinta Ferdi yang masih emosi. Rani mengikuti perintah Ferdi. Saat perjalanan, Rani melihat muka Ferdi yang masih tampak marah. "Maaf, aku merepotkanmu. Ini karena ulahku," ucap Rani sedih. "Bagus jika kamu tahu," ucap Ferdi dingin. "Kamu harusnya tak sejauh ini. Jika hatimu belum siap, aku akan canggung," ucap Rani sembari menunduk dan memainkan ujung kemejanya. Tiba-tiba Ferdi menepikan mobilnya dan berhenti di pinggir jalan. "Jadi kamu memilih bersama pria itu?" tanya Ferdi dingin. "Maksudku bukan begitu. Kalau kamu tidak mencintaiku, itu membuat aku," ucap Rani belum selesai karena bibirnya sudah dicium oleh Ferdi. Tentu saja Rani menjadi terkejut. Usai ciuman yang sebentar itu, di mana masih posisi wajah Ferdi sangat dekat dengan wajah Rani. "Aku mencintaimu. Aku sangat cinta kamu," ucap Ferdi dengan tatapan tajam menuju ke mata Rani. Rani terdiam, mulutnya masih menganga. "Kita mulai lagi kehidupan rumah tangga kita. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu," ucap Ferdi sembari mengelus-elus pipi kanan Rani. Rani mengangguk-anggukkan kepalanya. Matanya meneteskan air mata kebahagiaan. Bibirnya tersenyum lebar. "Aku juga berjanji menjadi istri yang baik untukmu dan tak akan mengulangi kesalahanku lagi. Aku akan selalu setia padamu sampai maut memisahkan kita. Maafkan aku ya," ucap Rani yang lalu memeluk Ferdi. Ferdi pun membalas pelukan Rani. "Aku juga minta maaf," ucap Ferdi yang lalu mencium kening Rani. Oke, kini mereka bersatu kembali. Dan kehidupan rumah tangga mereka sudah normal. Rumah tangga yang penuh keromantisan, kasih sayang, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, tentu saja sekarang mereka tidur sekamar ya. Tidak seperti dulu lagi. Ferdi dan Rani melakukan apa yang seharusnya suami dan istri lakukan. 2 bulan berlalu. Apa Nina dan Adis diam saja? Jawabannya tentu tidak. Nina sangat sedih dan kecewa.
Dia mencari cara untuk memisahkan Rani dari Ferdi dan merebut Ferdi kembali. Perjuangan Nina sudah lama dan sudah banyak. Tidak mungkin dia rela begitu saja. Begitu juga dengan Adis, yang sebetulnya sejak awal Adis sudah tahu bila Rani sudah mempunyai suami, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Cinta itu buta, dan aku butakan mataku tidak melihat kamu punya suami selama kamu mau sama aku. Gerutu Adis dalam hati saat dia tahu Rani mempunyai suami. Tidak mungkin jika Adis tidak mencari informasi tentang Rani. Pagi itu, Rizky rehat sejenak di tengah jam kerja yang sibuk karena penat dengan pekerjaan. Dia pergi ke rooftop untuk mencari udara segar. Tiba-tiba, dia melihat Nina tengah merokok. Rizky mendekati Nina. Sejak kapan kamu merokok? Tanya Rizky emosi sembari merebut rokok Nina yang masih menyala. Rizky melihat mata Nina berlinang air mata dan pipinya basah dengan air mata. Kamu menangis? Tanya Rizky penasaran. Aku berusaha kuat di depan kalian, tapi tidak. Aku sangat sakit. Di sini, Ki. Ucap Nina sembari menggenggam dada kiri atasnya. Ini bukan kamu, Nin. Kamu tidak mudah putus asa. Bentak Rizky. Lalu, kamu akan membantu aku merebut Ferdi, kan? Iya kan, Ki? Tanya Nina penasaran sembari menangis. Jangan konyol. Kamu pikir laki-laki di dunia ini hanya Ferdi? Ucap Rizky penuh emosi. Tidak. Laki-laki di dunia ini banyak. Hanya aku cinta Ferdi seorang. Sangat cinta. Ucap Nina sembari semakin kuat meremas dada kiri atasnya. Dulu, aku sangat mencintai seorang wanita. Dan ternyata wanita itu sangat mencintai laki-laki lain. Lalu aku tersadar. Aku mencari wanita lain yang bisa mencintaiku, yaitu istriku. Dan ternyata aku bisa pelan-pelan mencintai istriku hingga sekarang. Walau wanita yang aku cintai dulu masih lalu lalang dalam hidupku. Ucap Rizky. Aku tidak bisa. Aku harus dengan Ferdi. Ucap Nina tegas. Kamu bukan tidak bisa, tapi kamu tidak mau. Kamu mau tahu wanita yang dulu aku cintai? Wanita itu tengah berdiri di depanku, dan kini dia menyedihkan. Ucap Rizky yang lalu pergi meninggalkan Nina. Nina terkejut dengan ucapan Rizky, dan air matanya semakin deras. Nina baru tahu kalau Rizky dulu pernah mencintai dia. Keesokan malam sekitar pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, saat Ferdi tengah tidur bersama Rani, dering telepon dari ponsel Ferdi berkali-kali. Itu adalah telepon dari Pak Santoso yang mengabari jika Nina masuk rumah sakit. Ferdi dan Rani segera menuju ke rumah sakit tersebut. Setibanya di rumah sakit, Ferdi bertemu dengan Pak Santoso di luar kamar Nina. Mbak Sum menelpon saya tadi sore kalau Nina sepulang kerja batuk-batuk darah dan lalu pingsan. Saya segera membawa Nina ke sini. Ketika sadar, dia mencarimu terus. Ucap Pak Santoso sedih sembari memberi isyarat agar Ferdi masuk ke kamar Nina. Ferdi dan Rani masuk ke kamar Nina. Ferdi sangat terkejut bertemu seorang wanita yang pernah dia cintai dahulu. Iya, ada Wulan yang tengah menunggui Nina. Wulan pun terkejut, tapi sudah menyangka kalau ini akan terjadi. Dia sudah mengira jika suaminya akan memanggil Ferdi kemari. Lagi pula, Ferdi dan Nina bersahabat baik. Halo, lama tak jumpa. Salam Wulan pada Ferdi sembari mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ferdi. Ferdi hanya membalas dengan senyuman kecil dan tak membalas jabat tangan Wulan. Rani melihat itu menjadi tak enak. Saya Rani. Ucap Rani tersenyum sembari menerima. Muka Wulan tampak bingung. Dia istriku.
ucap Ferdi dingin. Oh, hai, saya Wulan, ucap Wulan tersenyum kaku. Memang saat pernikahan Ferdi dan Rani, Wulan dan Pak Santoso tak datang karena ada urusan bisnis ke luar negeri. Mereka melihat Nina yang pucat dan terpasang infus serta oksigen. Ferdi, ucap Nina terus. Dia terus menyebut namamu terus, ucap Wulan. Wulan pun tak tahu jika Nina sangat mencintai Ferdi. Dia berpikir karena sahabat baik, maka Nina menyebut namanya terus. Bagaimana kondisinya? Apa penyakitnya? Tanya Rani khawatir. Dokter bilang kanker payudaranya menyebar ke paru-parunya, jawab Wulan sedih. Ferdi dan Rani pun terkejut. Apakah separah itu kondisinya? Tanya Rani penasaran. Wulan menganggukkan kepalanya. Aku di sini, Nin, jawab Ferdi sembari memegang tangan Nina. Kamu harus sama aku. Aku mau sama kamu saja, Ferdi. Ucap Nina terbata-bata. Sebetulnya Rani sangat cemburu, tapi dia mengalihkan rasa cemburunya dengan rasa iba. Rani memaklumi kondisi saat ini. kamu istirahatlah. Kami keluar dulu ya, ucap Ferdi lembut. Ferdi. Ucap Nina sembari meneteskan air mata. Ferdi tak peduli. Dia menarik Rani keluar dari kamar Nina. Maaf, kami pamit ya, ucap Rani pada Wulan sembari pergi keluar kamar karena ditarik oleh Ferdi. Saat di luar kamar, Pak Santoso mengajak ngobrol Ferdi. Rani menunggu Ferdi tak jauh dari sana. Sayup-sayup Rani masih mendengar perbincangan mereka. Nina adalah keponakanku, ucap Pak Santoso. Ferdi sangat terkejut. Kenapa Nina tak pernah mengatakan pada saya? Tanya Ferdi heran. Karena Wulan adalah istri saya, jawab Pak Santoso. Harusnya dia tak perlu lagi merahasiakannya. Lagi pula sekarang saya ada istri yang sangat saya cintai, ucap Ferdi. Saya adalah satu-satunya keluarganya di Surabaya. Kamu juga sudah tahu kalau Papa Nina ada di Singapura. Dia menjalankan perusahaan di sana. Tapi Nina masih malah ingin menetap di Indonesia. Demi kamu. Dia ingin bersamamu terus. Sampai-sampai tidak mau naik jabatan demi kamu. Terus terang saya sangat suka kerjamu. Tapi tidak suka kamu sebagai mantan istri saya. Waktu itu, Nina sempat cuti 3 bulan. Dia pulang ke Singapura. Saat itu saya pergunakan untuk memisahkan kalian. Saya bilang syarat naik jabatanmu adalah menikah dengan yang bukan rekan kantor. Dan kamu memenuhi syarat itu dengan cepat. Saat Nina pulang ke Indonesia dan tahu kamu telah menikah, dia marah besar kepada saya. Dia bilang kepergiannya 3 bulan itu untuk pengobatan kanker payudaranya, ucap Pak Santoso. Sekali lagi Ferdi terkejut. Saya juga sangat terkejut. Dia meminta saya merahasiakannya juga. Saya menuruti semua skenarionya karena sakitnya ini. Karena saya sangat sayang dia, ucap Pak Santoso. Usai mengobrol panjang, Ferdi dan Rani pun pulang. Selama perjalanan, jadi, kamu menikahiku karena syarat dari Pak Santoso? Tanya Rani lembut. Maaf, aku salah, ucap Ferdi sedih.
Seharusnya aku juga marah, karena ternyata niatmu menikah juga tak tulus demi jabatan. Tapi situasi saat ini tak tepat jika aku meluapkan emosiku. Aku juga berusaha untuk dewasa. Tak mengapa, kini kita mulai baru kan? Ucap Rani sembari tersenyum lebar. Ferdi menganggukkan kepalanya. Niat kita berdua untuk menikah tidak murni, sehingga rumah tangga kita berantakan. Ke depan aku yakin kita berdua akan selalu saling cinta dan setia. Ucap Rani tersenyum sembari memegang tangan kiri Ferdi. Ferdi pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Apa kamu masih marah pada Wulan? Apa kamu masih ada perasaan padanya? Tanya Rani pelan. Sama sekali tidak. Jawab Ferdi sembari tersenyum. Lantas, kenapa tadi kamu tak menerima jabat tangannya? Kamu juga dingin kepadanya? Tanya Rani. Bukankah itu sudah karakterku? Dan kurasa kamu tahu itu. Mengenai jabat tangan, itu bukan muhrim. Bukan begitu sayang? Tanya Ferdi sembari tersenyum lebar. Oh, oke. Jawab Rani tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Nyatanya, selama di rumah sakit, Nina sering drop dan terus-menerus mencari Ferdi. Awalnya Ferdi mengabaikan Nina, tak mau sering-sering membesuk Nina. Tetapi, saat Nina harus menjalankan serangkaian pengobatan dan tindakan, serta masuk ICU, Ferdi mulai menjadi sibuk ke rumah sakit. Awal Rani memahami kondisi ini, tapi semua perhatian Ferdi mulai tercurahkan pada Nina. Rani menjadi sangat cemburu. Sudah tak punya waktu luang bersama. Mereka jarang bertemu walau serumah, karena Ferdi banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. 2 minggu kemudian kondisi Nina mulai stabil, tapi belum pulih betul. Orang tua Nina berniat membawa kembali Nina berobat ke Singapura. Nina menyetujuinya asalkan Ferdi mendampinginya. Ayah Nina dan Pak Santoso memohon pada Ferdi. Sampai jika kamu meminta nyawa saya akan berikan. Ucap Pak Santoso sembari menangis. Dan tiba-tiba Papa Nina berlutut pada Ferdi dan memegang kaki kiri Ferdi. Dia menangis-nangis memohon pada Ferdi mendampingi anak satu-satunya. Anggap saja saya berhutang nyawa Nina padamu. Saya akan berikan semua hartaku dan nyawaku padamu. Ucap Papa Nina memohon sembari menangis di rumah sakit. Ferdi tetap tidak mau. Rizky yang sudah datang dari tadi bersama Ferdi tentu saja melihat adegan ini. Ferdi mengajak Rizky pulang. Kamu pulang duluan saja. Nanti aku naik taksi. Aku masih ingin mendampingi Nina. Ucap Rizky sembari tersenyum kecil. Setelah Ferdi pulang. Jadi ini senjatamu. Menggunakan penyakitmu. Itu menyedihkan. Ucap Rizky sinis. Kenapa? Dari dulu aku selalu dapat yang aku pinta. Uang berbicara segalanya. Tapi Ferdi, kini aku akan memilikinya. Ucap Nina sembari berlinang air mata. Kamu terbaring lemah di sini. Tapi sisi jahatmu justru keluar. Aku hampir tak mengenalimu. Nina yang aku kenal sangat baik. Bukan ini. Ucap Rizky emosi sembari berjalan keluar dan membanting pintu. Keesokan siangnya, Papa Nina menemui Rani di hotel tempat Rani bekerja. Papa Nina meminta Rani membujuk Ferdi. Saya usahakan Om, tapi saya tidak janji. Ucap Rani sembari tersenyum kaku. Saya akan berikan semua hartaku dan nyawaku pada kalian. Tidak Om, bukan masalah harta, tapi persahabatan dan nyawa. Saya tidak mengharapkan harta atau yang lain. Ucap Rani sembari tersenyum. Malam harinya, kenapa kamu tidak mau?
Tanya Rani pada Ferdi usai makan malam di rumah. Itu bukan urusanku. Usahaku sampai di sini saja. Ucap Ferdi tegas. Dia sahabatmu, ucap Rani serius. Jika aku terlalu lama mendampinginya, itu akan membuat Nina salah paham dan termasuk kamu, ucap Ferdi. Ini nyawa sayang, ucap Rani. Aku tak mau, ucap Ferdi tegas. Aku janji akan tetap setia menunggumu kembali. Anggap saja kamu memberikan kenangan terindah buat sahabatmu, ucap Rani sembari tersenyum lebar. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ferdi. Tidak mengapa, aku baik-baik saja, ucap Rani tersenyum lebar. Yang sebenarnya dia sangat sedih dan menutupi kesedihan itu. Atas izin Rani, Ferdi pun pergi mendampingi Nina ke Singapura. Selama Ferdi pergi, Rani tinggal di rumah orang tuanya. Saat Adis tahu Ferdi pergi meninggalkan Rani, Adis mulai menggencarkan serangan mendekati Rani lagi, termasuk melamar Rani lagi. Rizky yang mengetahui itu mengirim orang untuk memberi pelajaran pada Adis untuk tak mendekati Rani lagi, karena Ferdi menitip pesan agar Rizky menjaga Rani. Apakah Adis kapok? Tidak, Adis masih saja gencar mengirim WhatsApp dan menelepon bahkan menemui Rani. Rani meminta izin kepada Ferdi untuk menyelesaikan hubungannya baik-baik dengan Adis. Baiklah, tapi kamu ditemani Rizky dan Winda ya? Pinta Ferdi melalui sambungan telepon dengan Rani. Keesokan pagi di hari Sabtu, Rani bertemu dengan Adis di sebuah restoran. Iya, tentu saja ada Winda dan Rizky yang duduk tidak jauh dari mereka. Rani, apakah kamu menyadari bahwa kamu masih cinta aku? Dan kamu mau kembali ke aku? Tanya Adis yang penasaran karena Rani lebih dulu memintanya untuk bertemu. Dis, semua sudah berakhir. Aku sudah lama tidak cinta kamu. Bahkan saat kita pertama bertemu, rasa cinta sebagai pasangan itu tidak pernah ada, ucap Rani. Apa maksudmu? Tanya Adis keras. Rizky yang melihat Adis seperti itu menjadi emosi. Dia berdiri. Winda mencegah Rizky mau mendekati Adis. Winda mencegah Rizky. Winda menyuruh Rizky untuk diam dan memberi privasi pada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Maaf, dari dulu aku mencintaimu hanya sebatas teman, ucap Rani. Kamu memanfaatkanku. Kamu menggunakan cintaku untuk mengambil keuntungan dariku. Tanya Adis penuh emosi. Maafkan aku, Dis, dan tolong tinggalkan aku, pinta Rani. Kenapa? Tanya Adis. Karena aku sangat cinta Ferdi. Dia suamiku yang sangat aku sayangi. Aku gak akan pernah cinta kamu, ucap Rani. Sampai di sini saja hubungan kita. Jangan lagi kamu hubungi aku dan temui aku, ucap Rani tegas. Bahkan untuk menjadi teman? Tanya Adis. Tidak, aku tidak mau bertemu dan berhubungan denganmu lagi, agar kamu tidak sakit hati. Dan aku juga tidak mau membuat Ferdi cemburu, ucap Rani. Lalu Rani berdiri dan pergi meninggalkan Adis, diikuti Winda dan Rizky. Sebelum keluar, Rizky mengepalkan tangan dari jauh kepada Adis sebagai isyarat ancaman pukulan atau kekerasan yang akan Adis dapat jika berani mendekati Rani lagi. 5 minggu kemudian, saat malam hari pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, Ferdi menelepon Rani melalui video call WhatsApp. Sangat kebetulan kamu meneleponku, ucap Rani tersenyum lebar. Kenapa? Kamu gembira sekali? Tanya Ferdi yang ikut tersenyum. Tebak, pinta Rani. Apa itu? Termometer? Tanya Ferdi ragu yang melihat Rani memegang alat itu menampakkan bagian belakang dari alat. Rani memutar alat itu, memperlihatkan bagian depan alat itu. Kamu hamil? Tanya Ferdi penasaran. Iya, aku mengandung anakmu, jawab Rani tersenyum lebar dan matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah ya Allah.
ucap Ferdi yang juga tersenyum lebar dan lalu meneteskan air mata penuh kebahagiaan. Maafkan aku, tak ada di sana mendampingimu saat momen bahagia ini, ucap Ferdi menangis. Tak apa, kamu doakan kami ya, pinta Rani sembari mengelus perutnya. Pasti sayang, pasti, ucap Ferdi yang masih sumringah. Nina ada di situ, dia terbaring di tempat tidur. Iya, karena Ferdi melakukan video call itu saat di rumah sakit di kamarnya. Nina sangat cemburu, dadanya terasa terbakar. Dinding menunjukkan pukul 10 malam hari waktu Singapura. Ferdi akan pulang ke apartemen untuk beristirahat. Ferdi, kamu jangan ke apartemen ya. Temani aku di sini. Please, aku takut, ucap Nina sembari menangis. Ya, Nina selalu berkata demikian, bahwa dia takut mati. Ferdi menuruti permintaan Nina. Saat Ferdi tidur pulas, Nina berjalan mendekati Ferdi dan hendak mencium Ferdi, sembari memegang ponsel untuk merekam video. Ya, rencananya video itu dia kirim ke Rani. Pelan-pelan Nina melakukannya. Saat wajahnya cukup dekat, tiba-tiba Ferdi membuka matanya. Ferdi langsung menepis ponsel Nina hingga terlempar ke lantai. Apa ini? Tanya Ferdi sembari mendorong keras Nina hingga terjatuh di lantai. Ku sakit, Ferdi, ucap Nina sembari menangis keras. Cukup, aku sudah berbuat baik padamu. Inikah balasanmu? Bentak Ferdi. Aku cinta kamu, Fer. Aku cinta kamu, ucap Nina sembari menangis lebih keras. Nina, kamu sudah aku kasih tahu kalau aku tidak mencintaimu sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat. Hanya itu, tidak lebih, ucap Ferdi keras. Kamu harus sama aku, Fer. Tinggalkan Rani, ucap Nina penuh antusias. Aku pergi, Nin. Aku tak mau terjebak di skenariomu seperti yang lain, ucap Ferdi yang masih emosi sembari meninggalkan Nina. Ferdi meminta maaf kepada ayah Nina dan Pak Santoso. Kalau memang harus keluar dari perusahaan, saya keluar, Pak, ucap Ferdi ke Pak Santoso melalui telepon. Kembalilah ke Indonesia, perusahaan butuh kamu. Saya cukup profesional sekarang, ucap Pak Santoso sembari tersenyum. 2 hari kemudian, Ferdi telah kembali ke Surabaya. Di mana Nina? Tanya Rani yang menjemput Ferdi di bandara. Dia meminta tinggal di sana, ucap Ferdi tersenyum. Oh, alhamdulillah, ucap Rani lega. Memang sebaiknya Nina di sana. Daripada di sini, dia akan sangat sakit hati, gerutu Rani dalam hati. Terima kasih ya, kamu selalu setia dan masih cinta aku, ucap Ferdi tersenyum lebar dan lalu mencium kening Rani sembari mengelus perut Rani. Terima kasih juga kamu tidak berpaling dariku, ucap Rani sembari tersenyum lebar. Rizky dan keempat sahabat Rani yang lain melihat ini menjadi sangat senang. Akhirnya rumah tangga sahabatnya berakhir bahagia. Alhamdulillah, ieng udah berakhir nih. Gimana kisah Rani, seru nggak? Silahkan komentar di kolom bawah ya, bagaimana tanggapan kalian tentang kisah Rani. Oke, apa ya cerita selanjutnya? Mau tahu? Maka dari itu, biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story, please subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, klik like kalau kalian suka. Silahkan tinggalkan komentar di kolom bawah dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa dengan kisah-kisah berikutnya.